Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai menggunakan metode Lagrange untuk menentukan nilai ekstrim fungsi 2 atau 3 perubahan dengan 2 kendala. Dengan yang beranggotakan saya sendiri, Deborah Site, dan juga teman-teman saya. Yang pertama ada Aldin Putra Mendova, yang kedua Roberto Sinaga, dan yang terakhir ada Jesse Abednego Purba. Kita akan masuk ke materinya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Roberto Sinaga. Baiklah, kita masuk ke materinya. Jika kita mencari nilai ekstrim fungsi fxy yang dikenai fungsi kendala gxy sama dengan k, hal ini bermakna bahwa kita mencari nilai ekstrim fxy ketika titik xy terbatas pada yang terletak pada kupra gxy yang sama dengan k. Gambar di samping ini menunjukkan beberapa kurva ketinggian dari f yang memiliki persamaan fxy sama dengan c, di mana c-nya itu seperti yang digambar 7, 8, 9, 10, 11. Untuk meminimumkan fxy yang dikenai fungsi kendala gxy sama dengan k, dicari nilai terbesar k. Sedemikian hingga kurva ketinggian fxy sama dengan c berpotongan dengan gxy sama dengan k. Kemudian untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fxy yang dikenakan fungsi kendala atau constraint gxy sama dengan k dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang itu dua cara. Yang pertama itu tentukan nilai x, y, z-nya dan lambda-nya dengan menyelesaikan secara simultan bahwa gradien f-nya itu x0 y0 sama dengan lambda gradien gx0 y0 dan gxy dan sama dengan k. Dan kedua itu evaluasi seluruh titik x, y, z yang merupakan hasil langkah pertama. Nilai terbesar adalah nilai maksimum dari f, dan nilai terkecilnya itu adalah nilai minimum dari f. Biar kita lebih mengerti, kita masuk ke contoh soal saja. Yang pertama, sebuah balok tanpa tutup dibuat menggunakan karton dengan luas 12 meter kuadrat. Tentukan volume maksimum balok yang dibuat. Yang pertama, kita misalkan panjang, lebar, dan tingginya itu dalam meter, yaitu x, y, dan z. Maka kita akan memaksimumkan fungsi volumenya, yaitu P, X, Y, Z. Dengan constraint fungsi luas permukaan balok tanpa tutup, yaitu Gx, Y, Z sama dengan 2x, Y, Z tambah 2YZ tambah XY sama dengan 12. Dengan menggunakan metode Lagrange yang tadi, kita menyelesaikan secara simultan persamaan graf F. Grad F sama dengan lambda grad G dengan Gx, YZ-nya itu sama dengan 12. Sehingga dapat persamaan bahwa Px sama dengan lambda Gx, Py sama dengan lambda Gy, Pz sama dengan lambda Gz. Yaitu 2Z tambah 2Z tambah Y sama dengan 12. Ya, didapat dari hasilnya itu XZ sama dengan lambda kali 2Z tambah X. XZ itu lambda kali 2X tambah 2Y. 2XZ tambah YZ tambah XY sama dengan 12. Dengan mengalihkan persamaan pertama dengan X, dan yang kedua itu dengan Y, dan ketiga dengan Z, didapatkan persamaan XYZ sama dengan lambda X dikali 2Z tambah Y, dan persamaan keduanya itu X, Y, Z, lambda Y dikali 2Z tambah X, dan persamaan ketiganya itu X, Y, Z sama dengan lambda Z 2X tambah 2Y. Kemudian dengan menyelesaikan persamaan 5 dan 6 diperoleh 2X, Y, Z tambah XY sama dengan 2Z, 2YZ tambah XY, yaitu XZ sama dengan YZ. Karena XY-nya sama YZ itu kemungkinannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan Y. Untuk X sama dengan 0 tidak kita pilih karena mengakibatkan P sama dengan 0. Jadi yang mungkin adalah X sama dengan Y. Dengan menyelesaikan persamaan 6 dan 7, diperoleh juga persamaan 2YZ tambah XY sama dengan 2XZ tambah 2YZ. Maka XY itu sama dengan 2XZ. Dan Y-nya itu kita matikan X-nya sama dengan 2Z. Karena X sama dengan Y dan Y sama dengan 2Z, maka kita dapatkan bahwa X sama dengan 2Z. Selanjutnya, substitusilah X-nya dengan persamaan 4 tadi, sehingga diperoleh
2 kali 2Z kali Z tambah 2 kali 2Z kali Z tambah 2Z kali 2Z sama dengan 12. Dan kita sederhanakan lagi, kita kalikan ke dalam 4Z kuadrat tambah 4Z kuadrat tambah 4Z kuadrat sama dengan 12. Maka 12Z kuadrat sama dengan 12, maka Z kuadratnya itu sama dengan 1. Karena X, Y-nya, Z-nya itu harus positif, maka kita pilih Z-nya itu sama dengan 1, sehingga X sama dengan 2, dan Y sama dengan 2. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman kami, Aldin. Oke, baik. Saya akan lanjut penjelasan dari kawan saya. Tapi sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Dengar. Oke, saya lanjut yaitu tentang menggunakan metode Lagrange untuk menentukan nilai ekstrem fungsi 2 atau 3 kubah dengan kendala tertentu. Nah, untuk mencari nilai ekstrem dari fungsi P dengan kendala GP sama dengan 0, maka tentukanlah P dan lambda yang memenuhi persamaan dari rho fungsi Fp sama dengan lambda rho G, GP, dan fungsi GP sama dengan 0. Nah, metode Lagrange tidak memberikan kesimpulan apakah titik kritis tersebut merupakan titik ekstrem atau bukan. Untuk menentukan apakah titik tersebut merupakan titik ekstrem atau bukan, kita harus menggunakan argumentasi lainnya. Jika hanya terdapat satu titik kritis, kesimpulannya mudah diambil. Slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya aja biar lebih jelas. Nah, di sini ada sebuah contoh soal, yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi Xy sama dengan Xy pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya, nah di sini fungsi kendalanya adalah Gxy sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 1. Dengan metode Lagrange, kita akan mencari Xy dan lambdanya yang memenuhi rho fungsi Xy sama dengan lambda rho Gxy dan fungsi Gxy sama dengan 0. Dari persamaan pertama, kita dapat peroleh bahwa Y itu sama dengan 2 lambda X dan X itu adalah 2 lambda Y. Nah, selanjutnya eliminasi lambda, kita dapatkan Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Sehingga Y itu sama dengan plus minus X. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan kedua tadi, kita peroleh 2X kuadrat sama dengan 1. Sehingga X sama dengan plus minus setengah akar 2. Dan Y sama dengan plus minus setengah akar 2. Nilai maksimal tercapai di plus minus di titik dari setengah akar 2, setengah akar 2. Dan nilai minimum akan tercapai pada plus minus dari titik setengah akar 2 sampai dengan minus setengah akar 2. Slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Sini ada sebuah soal, yaitu tentukan ukuran kotak tertutup dengan volume yaitu 1 dm kubik yang luas permukaannya minimum. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini fungsi objektifnya itu adalah L atau luas sama dengan 2 kali XY tambah XZ tambah YZ, dan fungsi kendalanya adalah fungsi G dari X, Y, dan Z sama dengan X kali Z dikurang 1. Dengan metode Lagrange, kita bisa memperoleh persamaan berikut. Yang pertama itu 2Y tambah 2Z sama dengan lambda YZ. Persamaan kedua yaitu 2X tambah 2Z sama dengan lambda YZ. Dan persamaan ketiga itu 2X tambah 2Y sama dengan lambda XY. Nah, selanjutnya itu setelah kita dapat persamaan tersebut, kita eliminasi lambdanya. Sehingga kita mendapatkan bahwa nilai X itu sama dengan Y dan nilai itu sama dengan nilai Z. Nah, selanjutnya itu kita substitusikan ini ke persamaan kedua, yaitu fungsi tadi G, X, Y, Z sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh X pangkat 3 sama dengan atau X kubik sama dengan 1.
sehingga X sama dengan 1. Dan dengan demikian, Y sama dengan Z, Z sama dengan 1 juga. Nah, titik diperoleh itu, dan titik yang kita peroleh itu, jadi kita bisa dari soal tadi, dari penyelesaian tadi bisa kita peroleh bahwa titiknya itu dari X-nya itu sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan 1, dan Z-nya itu sama dengan 1. Dan merupakan titik minimum. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Jess ya, baiknya Gopurwo. Baiklah, slide selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini ada materi B, menggunakan metode Lagrange untuk menentukan nilai ekstrim fungsi tiga peubah dengan dua kendala. Misalnya kita ingin mencari nilai maksimum dan minimum fungsi dari f, x, y, dan z yang diberikan dua fungsi kendala atau constraint G1, X, Y, Z sama dengan 0, dan G2, X, Y, Z sama dengan 0, di mana G1 dan G2 dapat didefinisikan dengan gradien G1 dan gradien 2 tidak paralel. F memiliki sebuah nilai ekstrim pada titik P, X0, Y0, Z0. Kita dapat menggunakan metode Lagrange dengan menggunakan dua pengali Lagrange, yaitu lambda dan mu, yaitu mencari nilai X, Y, dan Z, lambda, serta mu dengan menyelesaikan secara simultan persamaan-persamaan pada gradien F P sama dengan lambda gradien G1 ditambah mu gradien G2 menjadi G1 X, Y, Z sama dengan 0, G2 X, Y, Z sama dengan 0. Bisa kita lihat seperti pada gambar yang ada di slide. Baik, slide selanjutnya. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, kita akan mempelajari contoh soal. Jadi di sini sudah ada soal, demikian soal berikut. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari f x, y, z sama dengan x ditambah 2y ditambah z pada kurva perpotongan tabung x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2 dengan bidang y ditambah z sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya di sini fungsi kendalanya adalah g, y, x, y, g, x, y, z sama dengan maaf, ini sebenarnya x kuadrat. Jadi bentuknya seharusnya seperti ini. X kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2. Dan h, x, y, z sama dengan y ditambah z dikurang 1. Persamaan Lagrange yang harus diselesaikan adalah seperti berikut. 1, 2, 1 ini merupakan bentuk dari x, y, z sama dengan lambda dari 2x, 2y, 0 ditambah mu 0, 1, 1. Sedemikian rupa, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2, dan y ditambah z sama dengan 1. Baik, slide selanjutnya. Jika itu, lambda x sama dengan 1, dan 1 a. Maka lambda y ditambah mu sama dengan 2, 1 dikali b. Maka mu sama dengan 1 dari 1 c. Dari 1 c persamaan 1 b. Jadi sebenarnya untuk ini dilakukan persamaan, guys. Yang pertama itu persamaan 1 sebagai A, persamaan 1 b menjadi satu dalam sebagai satu D. Dari persamaan 1 dan persamaan terakhir kita peroleh X yang sama dengan Y.
Selanjutnya langkah yang kita lakukan persamaan. Baiklah, akan saya lanjutkan karena teman saya dalam jaringan yang tidak bagus. Selanjutnya, persamaan tersebut yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2 menjadi 2x kuadrat sama dengan 2. Sehingga kita akan mendapatkan x-nya sama dengan plus minus 1 ya, dan y-nya juga sama dengan plus minus 1. Lalu persamaan y ditambah z sama dengan 1 memberikan x sama dengan 1 dikurang y sama dengan 1 dikurang plus minus 1. Kita peroleh dua titik kritisi, yaitu yang pertama yaitu di titik kritisi A, yaitu 1,1,0 dan di titik B yaitu minus 1,-1,2. Di titik A kita hitung F 1,1,0 sama dengan 3. Dan di titik B kita hitung F sama dengan minus 1,-1,2 sama dengan minus 1. Nilai maksimum F adalah 3, dan nilai minimum F adalah minus 1. Untuk slide selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang ke-6. Bilangan X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Memotong silinder X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 pada sebuah elips. Tentukan titik-titik pada elips yang terletak paling jauh dan paling dekat dengan titik asal. Kita bisa dapat lihat pada gambar yang tertera di situ. Kemudian kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Jarak antara titik X, Y, Z terhadap titik asal adalah 0,0,0. Kita cari D-nya sama dengan akar dari X dikurang 0 kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat ditambah Z dikurang 0 kuadrat. 0 itu ya seperti yang tertulis di atas, yaitu jarak titik X, Y, Z adalah 0. Jika jarak titiknya misalnya 1, kita masukkan X kurang 1 kuadrat. Kita masukkan sesuai yang ada pada titik asalnya. Kemudian kita akan mendapatkan, karena semuanya itu bernilai 0, maka D-nya sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kita nyatakan kuadrat jarak, yaitu D kuadrat sama dengan F, X, Y, Z. Sehingga sesuai dengan yang kita cari tadi, hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kenapa bisa hilang kuadratnya? Kenapa bisa hilang akar yang ada di X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat? Karena kita mengkuadratkan kedua sisi. Kita bisa lihat di situ D kuadrat menjadi kuadrat. Jika kita kuadratkan akar, maka akarnya akan hilang. Hal tersebut merupakan fungsi yang akan kita cari nilai ekstrimnya dengan konstrain atau fungsi kendala yang tadi. Yang pertama ada G1 X, Y, Z. Kita akan dapat hasilnya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Dan kemudian ada G1 X, Y, Z, yaitu X ditambah Y ditambah Z dikurang 1. Metode Lagrange, kita menyelesaikan secara simultan persamaan, yaitu gradien F P sama dengan lambda gradien G1 ditambah nu gradien G2. Dengan G1, X, Y, Z sama dengan 0. Begitu juga dengan G2-nya. G2, X, 2, Z sama dengan 0. Sehingga kita akan dapatkan 2X sama dengan lambda 2X ditambah nu. Dan 2Y sama dengan lambda 2Y ditambah nu. Kemudian itu adalah persamaan kedua. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan ketiga, yaitu 2Z sama dengan nu. Dan persamaan keempat yang kita dapatkan adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Dan persamaan terakhir adalah X tambah Y tambah Z dikurang 1. Itu adalah persamaan yang kelima. Kemudian kita substitusikan persamaan yang ketiga tadi ke dalam persamaan 1 dan ke dalam persamaan kedua. Maka kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu 2X sama dengan 2 lambda X ditambah 2Z. Kita masukkan, yaitu menjadi 1 dikurang lambda X sama dengan Z. Kemudian yang berikutnya adalah 2Y sama dengan 2 lambda Y ditambah 2Z. Hasilnya setelah kita substitusi yaitu 1 dikurang lambda Y sama dengan Z. Jika dua persamaan di atas diselesaikan secara simultan, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu lambda sama dengan 1. Dan kita dapat Z sama dengan 0. Atau lambda tidak sama dengan 1.
Kemudian X sama dengan Y atau sama dengan Z per 1 dikurang lambda. Jika Z-nya sama dengan 0, penyelesaian persamaan 4 dan 5 secara simultan mendapatkan titik-titik pada elips yang berkesesuaian yaitu pada titik 1,0,0 dan juga pada titik 0,1,0. Jika X sama dengan Y, maka persamaan dari 4 menjadi X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 1 atau 2X kuadrat sama dengan 1. X sama dengan plus minus 1 per akar 2 sama dengan plus minus 2 akar 2. Slide selanjutnya. Sedangkan pada persamaan kelima tadi, kita akan dapatkan X tambah Z sama dengan 1. Z sama dengan 1 dikurang 2X. Kita pindahkan ke X-nya itu ke ruas kanan. Menjadi dikurangkan. X tambah X kan 2. Dikurang. Kita pindahkan dia ke ruas kanan menjadi minus. Jika X sama dengan plus minus akar 2 per 2, maka kita akan dapatkan nilai Z sama dengan 1 di plus minus akar 2. Sehingga diperoleh titik-titik berkesesuaian sebagai berikut. Yang pertama ada P1 pada titik akar 2 per 2, akar 2 per 2, 1 dikurang 2. Dan P2 sama dengan minus akar 2 per 2, minus 2 per 2, 1 plus akar 2. Seperti yang ada pada atas, yaitu X sama dengan plus minus akar 2 per 2, dan juga Z sama dengan 1 plus minus akar 2. Walaupun P1 dan P2 memberikan maksimum lokal pada F, namun P2 memiliki posisi yang lebih jauh daripada asal dibandingkan dengan P1. Karena kita dapat lihat perbedaan titiknya kan secara memang terlihat jauh. Sedangkan titik pada elips yang paling dekat dengan titik asal adalah 1,0,0 dan titik 0,1,0 seperti yang ada pada slide sebelumnya. Baik teman-teman, sekianlah yang dapat kami tampilkan dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang masih bingung atau ingin dipertanyakan, boleh teman-teman pertanyakan kepada kami, baik kepada kami secara langsung ataupun melalui kolom komentar. Sekian, salam sejahtera buat kita semuanya.